because Bahrain and Indonesia could cause trouble. They can cause trouble. They're here. troublemakers. Yeah. These two teams. Bahrain, Indonesia, two teams that I think are going to have such a fun journey throughout these next 10 games, because even just looking at Indonesia and the teams that they face off in this specific window, dude, they got to face off against Saudi Arabia and then Australia. Yeah. Back. Roberto Mancini selaku pelatih Arab Saudi angkat bicara soal lawan-lawan di ronde ketiga Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurutnya, seluruh negara di ronde ketiga termasuk timnas Indonesia merupakan lawan yang kuat. Karena itu dirinya meminta seluruh pihak di timnas Arab Saudi untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Roberto Mancini mengatakan bahwa Arab Saudi memiliki ambisi besar di dunia sepak bola. Pelatih asal Italia tersebut juga berani patok target tinggi bersama Arab Saudi. Roberto juga meyakini bahwa masa depan timnas Arab Saudi jauh lebih berkembang pesat di tangannya. Dan jujur, Mimin sudah nggak sabar ngelihat pertandingan antara Arab Saudi dan timnas Indonesia nanti. Bagaimana menurut kalian, guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Beberapa hari lagi Arab Saudi bakal menjadi tim pertama yang melawan Indonesia. Jika melihat peta kekuatan serta pengalaman masing-masing tim, Arab tentunya pantas untuk diunggulkan. Di sisi lain, jelang pertemuan antara kedua tim, masing-masing pelatih telah mengeluarkan statementnya masing-masing. Contohnya yang ditunjukkan oleh Roberto Mancini. Pelatih asal Italia itu baru-baru ini menyindir pemain Indonesia yang berasal dari Eropa. Sebuah hal yang langsung mendapatkan balasan dari Sintayong. Lantas balasan seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. 4 ancaman nyata untuk timnas Indonesia saat menantang Arab Saudi di Jeddah. Pertama, materi pemain. Secara materi, pemain Arab Saudi dibekali dengan pemain yang berpengalaman tampil melawan pemain hebat dan langganan Piala Dunia. Sebut saja Saleh Ad-Dawsari, Ali Al-Bulaihi, Mohamed Al-Wais, hingga pemain Ajar AS Roma yaitu Saud Abdul Hamid. Kedua, Roberto Mancini. Siapa sih yang gak kenal dengan Mancini? Pelatih kepala Arab Saudi itu sudah malang melintang dan meraih trofi di level klub sepak bola Eropa. Bahkan dirinya juga pernah membawa timnas Italia menjadi kampion di ajang Euro 2020. Ketiga, cuaca panas. Menurut ArabiaWeather.co, prediksi suhu saat pertandingan digelar akan mencapai 35 derajat Celcius. Hal ini tentu bisa jadi kendala mengingat mayoritas pemain utama Garuda bermain di Eropa. Terakhir, teror pendukung tuan rumah. Arab Saudi juga dikenal dengan fansnya yang cukup fanatik, dan ribuan fans sepertinya akan hadir di King Abdullah Sport City. Menurut kalian gimana? Apakah timnas Indonesia mampu mengatasi berbagai ancaman tersebut? Lihat siapa yang sudah bergabung dengan skuad dari timnas Indonesia. Walaupun prosesnya berlika-liku, ya berdarah-darah, lama, ada aja kendalanya, tetapi pada akhirnya Martin Paes sudah bergabung dengan timnas Indonesia. Walaupun di pertandingan menghadapi Arab, dia akan duduk aja di tribun ya, karena belum terdaftar sebagai pemain. Tetapi lawan Australia di kandang kita, di GBK, Martin Paes sudah ada di depan gawang, di depan jaring gawang dari timnas Indonesia. Dan jelas dengan datangnya Martin Paes, ini akan membuat kita jauh lebih kuat lagi. Semoga jauh lebih kuat lagi. Oke? Selamat bergabung kepada Martin Paes. Dan semoga ini juga bisa menjadi motivasi bagi Hernando untuk bisa lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, belajar lagi. Dan bukan tidak mungkin suatu saat justru Hernando lah yang menjadi starter. Tidak ada yang tidak mungkin. Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin asal kita mau bekerja keras dan berusaha dan serta belajar. Oke? Segitu dulu. Ya, sebagai pelatih yang pernah meraih gelar Eropa, Roberto Mancini tentunya menjadi sosok yang paling mendapatkan sorotan jelang pertemuan Arab Saudi melawan Indonesia. Sebuah hal yang wajar karena Mancini dianggap sebagai pelatih dengan reputasi besar. Berbeda dengan Sintayong, meski sama-sama memiliki prestasi, namun prestasi dirinya tak sementereng dengan apa yang pernah dilakukan oleh Roberto Mancini. Bahkan kegacoran Mancini tak hanya terjadi bersama timnas, melainkan di level klub juga demikian. Buktinya, pelatih asal Italia tersebut pernah membawa Manchester City dan Inter Milan meraih gelar juara di masing-masing liga, yakni Premier League dan Serie A. Duel adu strategi taktik antara pelatih kelas dunia akan segera terjadi. Roberto Mancini versus Sintayong. Kita tahu bahwa di round 3 nanti di zona kualifikasi Piala Asia kita akan menghadapi lawan yang pertama kalinya adalah Arab Saudi. Roberto Mancini debutnya menangani timnas Arab Saudi pada tanggal 8 September 2023. Sedangkan Sintayong pada tanggal 29 Mei 2021. Berbeda memang, namun lagi-lagi ini tidak bisa menjadi patokan. Kalau kita melihat secara statistik, Sintayong memang sudah lama
menangani timnas Indonesia. Yang pasti ia mengetahui karakter-karakter dari timnas Indonesia, pemain-pemainnya. Sedangkan di tangan Roberto Mancini, Arab Saudi pun sedikit mulai membangun kekuatan baru. Dikarenakan setelah pelatih yang lama ditangani Roberto Mancini, masih juga banyak sedikit kekalahan dari Roberto Mancini. Tapi yang jelas dari rekor pertemuan kedua negara, kita belum pernah memenangkan pertandingan. Dari 5 pertemuan terakhir, kita hanya bertahan imbang 1 kali, itu pun di ajang uji coba. Kalau kalian melihat gambar-gambar yang di atas saya ini, itulah rekor pertemuan yang terjadi. Dan kita tahu, semoga saja kita bisa memberikan hasil yang positif nanti di kandang Arab Saudi. Pastinya kalau sebagai supporter kita menginginkan kemenangan. Tapi kita harus berbicara realistis, dikarenakan kenapa? Tidak mudah menghadapi Arab Saudi di kandang mereka sendiri. Dengan mungkin banyak faktor non-teknis yang juga akan mempengaruhi. Dan strategi masing-masing pelatih yang akan menjadi faktor kunci. Dengan bagaimana para pemain menerapkan di lapangan. Nah, bagi kalian yang belum follow akun ini, silakan aja bergabung terlebih dahulu. Dan jangan lupa kalian share postingan ulang ini, atau kalian berikan manfaat yang lain di kolom komentar. Jika kalian mempunyai komentar-komentar yang mengenai timnas Indonesia versus Arab Saudi. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Dengan latar belakang Roberto Mancini yang seperti itu, wajar saja jika dirinya lebih diunggulkan dibandingkan dengan Sintayong. Apalagi nanti Mancini juga bertindak sebagai tuan rumah. Tentu sebuah keunggulan yang harus dimanfaatkan oleh Roberto Mancini dalam misi mereka meraih kemenangan perdana di babak kualifikasi Piala Dunia. Apalagi lawannya adalah Indonesia, tim yang dianggap paling lemah di grup C. Sintayong kasih izin untuk pemain timnas Indonesia umroh sebelum lawan Arab Saudi. Setibanya di Jeddah, para pemain timnas Indonesia beristirahat setelah menempuh perjalanan kurang dari 10 jam. Tidak ada sesi latihan yang digelar Sintayong pada waktu itu. Keesokan harinya, tepat pada Senin 29/2024, beberapa pemain timnas Indonesia memutuskan untuk melakukan ibadah umroh ke Mekah. Para pemain timnas Indonesia itu hanya mempunyai waktu singkat untuk umroh, sebab pada siang harinya mereka sudah kembali lagi ke hotel di Jeddah. Nampaknya Sintayong memberikan izin karena sekaligus menunggu pemain-pemain abroad tiba di Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menggelar sesi latihan malam hari ini di Arab Saudi. Mancini tak mau meremehkan dan sindir pemain Eropa di timnas. Meski dalam pertandingan nanti diunggulkan, namun Roberto Mancini tak mau memandang remeh Indonesia. Baginya, Indonesia adalah tim yang memiliki potensi untuk memberikan kejutan, terutama dengan hadirnya pemain-pemain Indonesia yang lahir dan besar di Eropa. Dalam waktu dekat kami akan menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Dan ini tidak akan mudah karena kami akan menghadapi tim-tim kuat. Tetapi kami akan mengeluarkan semua kemampuan, komitmen, dan determinasi untuk lolos. Saya tahu ini bukan sepak bola Eropa, tapi itulah gambaran tim Indonesia saat ini. Mereka memiliki potensi untuk menyulitkan kami, kata Mancini pada media. Sintayong siapkan trik kejutan. Berbeda dengan Mancini, dalam pertandingan nanti Sintayong tetap akan berusaha memaksimalkan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Pelatih asal Korea itu pun kini sudah memiliki beberapa trik untuk meredam Arab Saudi. Selain itu, Sintayong juga memuji Mancini sebagai pelatih besar. Usai memuji, Sintayong tetap percaya jika bola itu bundar dan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Pelatih Roberto Mancini memang salah satu pelatih terbaik. Apalagi di bawah naungannya, timnas Arab Saudi juga sudah berinvestasi banyak. Mereka adalah tim yang baik. Tetapi bola itu bundar. Untuk itu, kita harus lebih fokus lagi dan lebih baik lagi. Pastinya tidak akan ada yang tahu hasilnya seperti apa sampai pertandingan selesai, kata Sintayong pada media.